selalu berdoa ketika di bulan Rajab, Allah barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadana. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka alangkah sayangnya kalau bulan Ramadan itu tidak kita maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan positif, bahkan harus lebih, harus ekstra. Jadi adik-adik sahabat beli tetap semangat ya, tetap semangat, jangan malas gitu. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Justru harus yang tadinya biasa-biasa harus semakin luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Prilly, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi bersama kami pada program Prilly Podcast Ramadan Islamic Family Law Season 2. Wah, Masya Allah, Tabarakallah, kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan serta bulan pengampunan. Kali ini berjumpa lagi bersama saya, Wahyuni Agustaria, dan didampingi oleh teman saya, Muhammad Rizky. Halo Kak Rizky. Halo Mbak Yuni. Oke, boleh dong Kak Rizky sapa sahabat-sahabat Prilly yang ada di rumah. Oke, selamat datang di podcast kami, teman-teman Prilly. Terima kasih sudah mampir di channel kami ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas secara detail dan kemudian bincang-bincang asik nih bersama dengan host dan juga narasumber yang ada di sini, karena kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, jadi tidak ada salahnya jikalau kita terus mengupgrade diri untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, seperti itu. Baik Kak Rizky, terima kasih sebelumnya Kak Rizky. Nah, jika sudah ada host, tentunya pasti ada narasumber dong. Insya Allah, alhamdulillah sekali kita kedatangan tamu narasumber yang spesial. Siapa lagi yang lain dan tak bukan Bapak Fatah Hidayat, SAG MPDI. Beliau merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih. Ini Bapak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang maka kenalan terlebih dahulu. Baik. Boleh dong Bapak sapa sahabat Prilly yang ada di rumah. Baik sahabat Prilly semua yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Hidayat. Alhamdulillah saya dosen di program studi Hukum Pidana Islam. Saya di bidang fikih muamalah. Dan alhamdulillah sekarang sedang juga berikan amanah untuk menjadi Wakil Dekan 2 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Palembang. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sesi selanjutnya kita akan berbincang-bincang asik bersama narasumber kita, yang mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Apabila kita melakukan kebaikan, insya Allah akan berlipat ganda. Maka untuk teman-teman haruslah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya apabila kita berbuat baik itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Maka dari itu kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik ya, benar ya Kak Rizky. Oke. Ini langsung saja Bapak kita berbincang-bincangnya. Bagaimana sih menurut Bapak mengenai puasa? Baik. Jadi puasa, terkhusus puasa Ramadan, ini merupakan rukun Islam yang memang wajib kita laksanakan. Jadi puasa itu menahan lapar, menahan dahaga, menahan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Juga hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah puasa. Dan pada bulan Ramadan ini, Kak Rizky, juga Mbak Yuni, juga sahabat Prilly, itu luar biasa, ibadah kita itu Allah lipat gandakan pahalanya. Yang ibadah-ibadah wajib Allah lipat gandakan menjadi 70, bahkan 700, bahkan menjadi 1000 bulan. Kemudian untuk ibadah-ibadah sunnah Allah lipat gandakan menjadi pahala ibadah wajib. Makanya sayang kalau kita di bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah gitu. Baik Bapak, mengenai tadi kan puasa hanya sekedar kalau misalnya puasa itu sekedar hanya menahan lapar dan haus, bukankah orang yang di luar sana yang hidup di pinggir jalan itu lebih banyak pahalanya Bapak? Oh iya, baik sahabat Prilly semuanya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan puasanya orang awam.
Orang yang berpuasa itu taunya hanya menahan lapar, menahan haus dan dahaga saja, tanpa menghindari hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah puasa seperti marah, menggunjing dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang-orang seperti ini dianggap puasa ya begitu saja, hanya menahan lapar dahaga menunggu maghrib. Sementara ada tingkatan yang kedua, itu tingkatan puasanya orang khusus. Jadi orang yang khusus ini puasanya memang sudah lebih dari yang tadi dan juga ditambah dengan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, seperti dia tidak mendengarkan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, tidak melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian juga tidak mengatakan lisannya sesuatu yang juga bisa mengakibatkan batalnya ibadah puasa. Nah, tingkatan yang kedua ini insya Allah itu sudah spesial. Lalu yang ketiga, itu puasa khusus, puasa memang orang khusus, orang spesial betul. Ini memang orang yang sudah bisa menggabungkan antara menahan rasa lapar dan dahaga, menahan hal-hal pansela indranya dari makan puasa, juga dia betul-betul berharap hanya dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah Pak. Jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya udah diklasifikasikan Pak ya, ada 3 kelompok yang seperti yang dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin tadi. Nah, jadi kita di sini sama-sama berdoa Pak ya, semoga minimal lah kita termasuk di kelompok orang yang kedua. Amin, amin. Ini Pak, untuk membahas masalah itu tadi Pak. Jadi kan di kelompok 2 tadi kalau nggak salah tuh bukan hanya menahan lapar, namun juga meningkatkan ibadah Pak ya, meningkatkan ibadah agar semakin produktif. Jadi Pak, di sini menurut Bapak nih, menurut perspektif Bapak sendiri itu gimana sih untuk menjadi seorang yang produktivitas selama Ramadan ini? Dimana kita tahu bahwasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita pasti capek, ngantuk dan lain sebagainya, Pak. Oke, baik. Jadi memang ibadah puasa Ramadan ini tentu memang dalam 1 bulan penuh, di dalam 1 tahun 1 bulan ini memang berbeda dengan hari biasa. Tentu ini perlu persiapan. Pertama persiapan, paling tidak persiapan ya keyakinan tadi, persiapan fisik. Nah, jadi ketika menghadapi Ramadan, maka ada sekitar 3 macam orang menghadapinya. Yang pertama orang yang memang sudah menyiapkan betul. Selama 11 bulan dia mencari nafkah, mencari rezeki, dan ketika bulan Ramadan biasanya kalau perantau tuh mudik. Ya, kalau halamannya dia fokus tuh beribadah amalia Ramadan. Yang kedua, ada orang yang memang mendapatkan berkah dari Ramadan, justru dia dapat rezekinya pas yang 11 bulan itu biasa-biasa saja. Pas Ramadan ternyata rezekinya melimpah. Ya, contohnya misalnya ada pasar beduk, jual pakaian gitu kan, bersama muslimah, maka orang seperti ini juga begitu produktifnya, fokus beribadah juga sambil dia ya alhamdulillah mencari rezeki cuan ya, kalau bahasa anak-anak sahabat Prilly itu. Dan yang ketiga, ini ada orang yang memang ya flat biasa saja, seperti para pekerja atau juga pegawai negeri atau juga mahasiswa-mahasiswi. Tentu yang kategori yang ketiga ini ya harus yang penting konsisten saja dengan apa yang dikerjakan hari-hari itu, dan jangan kemudian merasa oh ini lagi puasa kemudian saya nggak sanggup, jangan seperti itu. Karena biasanya sudah tersugesti ketika itu sedang berpuasa kemudian lemes, maka akan membuat fisik kita juga jadi lemes. Ya biasa saja. Bahkan pemerintah juga contohnya ketika untuk jam kerja di kampus ini itu dikurangi, itu kalau masuknya tadinya jam 7.30 sekarang jam 8. Pulangnya biasa jam 4 sekarang jam 3. Begitu juga kuliah juga ada sedikit dikurangi waktunya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kita tetap rutinitas seperti biasa, tetap semangat, dan insya Allah ini bonusnya dapat pahala yang dilipat gandakan. Benar Pak. Jadi kalau Rizky ingat nih Pak, di salah satu ayat Al-Quran tuh Allah berfirman man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, benar Pak ya, bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan Pak ya. Itu apalagi kalau di bulan Ramadan ini pasti dilipat gandakan. Apalagi kalau seorang ayah yang mencari nafkahnya untuk keluarga di rumah, Masya Allah Pak. Jadi benar-benar produktif Pak ya, harus benar-benar produktif baik dari segi ibadah maupun muamalah. Baik Pak, kalau masalah produktif lagi nih Pak, kira-kira Pak, menurut Bapak tuh apakah harus apakah perlu di schedule atau dijadwalkan seorang itu biar tertata rapi nih Pak, apa tuh segala kegiatan dia seperti itu? Oh baik, jadi karena ini bulan spesial, hari spesial, maka juga harus dibuat schedule spesial juga, agar itu lebih efektif. Ya tentu dalam kehidupan kita 24 jam harus kita atur betul. Jam berapa kita persiapan kuliah, start kuliah, kemudian di sela-sela kuliah, misalkan kita ada kesempatan bisa tadarus, itu dibuat schedule betul, time schedule-nya. Kemudian ketika sudah mendekati berbuka juga, misalkan kita buat kegiatan apa, kemudian berbuka, sudah berbuka, kemudian
ibadah tarawih, ya, kemudian lanjutkan malamnya biasa sholat malam, sholat tahajud, dan kemudian subuh. Dan subuh juga ini kadang nih ada penyakitnya nih yang anak muda-muda itu ngantuk gitu kan. Nah, maka ketika Ramadan juga jangan sampai disia-siakan, ba'da subuh itu juga kemudian tidur lagi. Walaupun sudah sholat subuh jangan tidur lagi. Itu juga waktu fadilah. Juga silahkan schedule-kan untuk bisa untuk kajian belajar mata kuliah, bisa juga untuk tadarus, atau juga mendengarkan kuliah subuh gitu kan. Yang penting hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan, itu yang penting menyenangkan. Jadi kembali ke menyenangkan, semakin kita cinta terhadap suatu pekerjaan, semakin kita semangat untuk melakukannya, benar Pak ya. Jadi Pak, kalau kita bahas tadi Pak ya, permasalahan yang rentan terjadi di halayak masyarakat, sekarang Pak Rizky mencoba untuk mendekati ke hal-hal yang lagi viral Pak, lagi viral sekarang. Kalau boleh nih Pak, kalau kemarin tuh berita-berita yang lagi update tuh Pak tentang kalau bisa disebut nama itu Sintayong Pak, salah satu coach timnas. Gitu ya. Nah STY Pak, benar. Jadi beliau itu karena melihat melihat persiapan anak-anak didiknya, yaitu timnas Indonesia itu sendiri dalam menghadapi pertandingan, maka beliau kemarin tuh meminta saran kepada para ustadz, para asatiz untuk memberikan dispensasi kepada para pemain nih untuk tidak puasa terlebih dahulu. Jadi menurut Bapak tuh bagaimana itu Pak? Baik, Bapak lihat merujuk ke pendapat Muhammad Ali As-Sabuni bahwa hikmah disyariatkannya ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu ada 4. Yang pertama melatih kita untuk tunduk hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melatih kita untuk terbiasa, ya, untuk terbiasa melaksanakan beban kepayahan dalam beribadah. Benar. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Nah, makanya yang tadi ketika STJ gitu, dan itu wajar-wajar saja ketika STJ berharap gitu, mungkin STJ tahunya mungkin kalau puasa begini, mungkin ke ulama atau ke MUI bisa ada dispensasi, ada rukhsah, mungkin ya itu wajar-wajar saja. Jadi ketika kita lihat dari hikmah puasa, sebagai muslim yang taat, itu memang dia sudah mempersiapkan diri. Apapun kondisinya, apapun yang dia lakukan, selagi dia pegang teguh keimanan, maka dia akan ikhlas melaksanakan kepayahan itu dan tetap dia maksimal. Mungkin Mbak Yuni juga Kak Rizky itu pernah melihat televisi, ada pemain-pemain profesional di tingkat dunia yang muslim seperti Muhammad Salah. Ya, benar, Pak. Itu ternyata waktu Ramadan tetap puasa. Benar, Pak. Benar. Dan tetap bisa mencetak gol gitu. Benar. Ya artinya justru ditanamkan kepada anak-anak yang timnas itu bahwa puasa itu tidak mengurangi sebetulnya produktivitas mereka, tidak mengurangi semangat mereka. Kemudian yang 4 juga hikmahnya itu ya tadi bisa memberikan latihan kepada kita kepekaan sosial. Karena dengan berpuasa kita menahan rasa lapar, dahaga dan haus. Ketika makan harus nunggu misalkan nanti maghrib. Sementara orang-orang di sana tadi disebutkan oleh Mbak Yuni tadi, mereka menahan lapar sudah hari-hari, maka ketika orang berpuasa, dia akan merasakan, oh betapa menderitanya orang-orang fakir miskin di sana. Sehingga nanti akan tumbuh ya motivasi untuk menjadi orang yang dermawan. Dan yang terakhir tentu juga dengan ibadah puasa menjadi motivasi bahwa apapun yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Gitu Kak Rizky, Mbak Yuni. Masya Allah. Ini Pak, kalau misalnya berkaitan dengan mahasiswa nih Pak, kan biasanya tuh mahasiswa banyak udahlah Pak, kita online aja kuliah kayak itu dengan dalih, oh ini puasa gitu kan Pak. Nah sekarang juga Yuni lihat tuh bahwasanya kampus nih sepi kayak gitu, banyak yang nggak masuk kuliah. Nah itu bagaimana sih menurut Bapak? Baik, Mbak Yuni, Kak Rizky juga sahabat pilih yang baik hati semuanya di rumah atau dimanapun berada. Jadi sebetulnya tidak ada kebijakan khusus di bulan Ramadan untuk puasa online atau juga offline. Cuman ada kebijakan memang boleh kuliah online gitu kalau tidak salah 3 kali dalam 16 kali pertemuan. Jadi kalau saya terkhusus juga dosen mata kuliah fikih muamalah, di puasa pertama, kedua kalau saya masih offline, masih ketemu. Dan tuh motivasinya ya kita semakin datang ke kampus, melangkahkan kaki, semuanya dihitung jadi pahala. Benar, Pak. Sementara kalau kuliahnya Zoom mungkin yang dihitung kuotanya. Benar. Cuma buka laptop aja depan. Ya, tapi itu juga bukan berarti menyalahi. Kalau toh memang ada dosen yang Zoom juga, selagi itu memang memenuhi yang tadi tidak lebih dari 3 kali ya tidak apa-apa. Yang penting di rumahnya juga, kalau di rumah atau di kos juga harus tetap produktif. Kalau di rumah tetap juga bantu orang tua. Jangan dengan berpuasa kemudian bermalas-malasan. Leha-leha Pak ya. Ini
ini Pak, misalnya kan itu kan banyak tuh yang masih misalnya itu mahasiswa nggak menutup kemungkinan yang Pak masih Iya. bermalas-malasan. Nah, bagaimana sih Pak untuk menemukan semangat yang baru untuk beraktivitas serta meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan ini, baik itu di kalangan dosen maupun mahasiswa, Pak? Ya baik. Jadi begini, kita ini semuanya ini insan fana yang akan dibatasi dengan usia, dan kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Iya. Bahkan kita selalu berdoa ketika di bulan Rajab, Allah barik lana fi rajabah wa sa'bana wa baligna ramadana. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka alangkah sayangnya kalau bulan Ramadan itu tidak kita maksimalkan untuk kegiatan-kegiatan positif, bahkan harus ekstra. Jadi adik-adik sahabat beli tetap semangat ya, tetap semangat, jangan malas gitu. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Justru harus yang tadinya biasa-biasa harus semakin luar biasa gitu. Juga dosen juga harus lebih produktif, mungkin menulis gitu kan, atau juga mengisi kajian-kajian. Kalau dosen ya Mbak Yuni juga Kak Rizky, insya Allah itu memang rata-rata dosen memang produktif juga, bahkan juga pengabdiannya biasanya ceramah, tausiah di masjid-masjid musola, bahkan di kantor-kantor. Insya Allah kalau dosen sudah produktif. Ya, benar. Tinggal ya mahasiswanya ini sahabat Prilly ya, jangan kalah itu, tetap semangat. Oke Bapak. Nah Bapak, kan biasanya tuh kan orang di bulan Ramadan ini berlomba-lomba Bapak, baik sedekah, tadarus, melakukan amal-amal yang lain. Tetapi jika habis bulan Ramadan ini stop juga mereka melakukan hal-hal yang baik Bapak. Itu bagaimana sih Bapak kira-kira? Baik. Jadi di antara indikator keberhasilan puasa Ramadan ini tentu pasca Ramadan ini apa yang didapatkan dari perilaku kesehariannya. Jadi ketika ibadahnya semakin meningkat, kemudian jiwa dermawannya ternyata tetap dijaga, produktivitasnya kemudian juga semakin bagus. Ini bukti bahwa Ramadan ini berhasil. Tapi kalau habis Ramadan biasa lagi, wah ini puasanya orang awam yang tadi gitu kan. Jadi begitu Mbak Yuni, Kakak Rizky, dan sahabat pilih semuanya. Jadi secara nggak langsung nih Ramadan ini sebagai ajang pelatihan kita Pak ya, bagaimana menjadi insan lebih baik lagi Pak, agar menjadi rahmatan lil alamin bahasanya Pak ya, insyaallah. Ya, seperti itu sahabat pilih. Jadi pesan dari Pak Fatah itu harus semangat, harus lebih produktif, semangat dan lain sebagainya. Jangan sampai puasa ini menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang mencari ridho Allah dan ridho orang tua dan sebagainya, seperti itu. Oke Pak, jadi ini ya Pak, kalau boleh Rizky menyinggung dari pernyataan Bapak tadi tentang ini Pak ya, tentang tidur Pak ya. Yeah. Jadi memang itu kan sudah jadi rahasia umum Pak, bahwasannya apalagi di bulan puasa ini kebanyakan orang-orang itu setelah subuh itu lebih milih untuk tidur karena ngantuk Pak. Jadi gini Pak, kalau boleh minta pendapat Bapak nih ataupun saran Pak, gimana sih cara mereduksi daripada tidur sudah subuh itu sendiri Pak? Untuk bagaimana kita, karena biasanya itu setelah tidur subuh itu pasti kita menjadi malas Pak. Betul. Seperti itu Pak. Langsung tidur biasanya. Ya, baik Kakak Rizky dan Mbak Yuni dan juga sahabat dari semuanya. Jadi sebetulnya itu tergantung di kebiasaan kita. Jadi manusia itu memang harus terpenuhi tidur itu ya, kalau idealnya itu 8 jam. Mungkin kalau sudah usia kita dewasa bahkan orang tua mungkin cukup di 7 sampai 6 jam. Sebetulnya itu dulu diatur. Jangan tidur terlalu larut. Kalau tidurnya insya Allah jam 10 misalkan sudah tidur, insya Allah kan malam bisa bangun. Kemudian subuh juga insya Allah juga tidak, ya walaupun ngantuk tinggal sedikit gitu. Benar, Pak. Tapi kalau begadang baru tidur jam 3 misalkan, maka ya wajar karena ketika sudah sholat subuh fisik ini nagih, masih ngantuk kan. Ketika sudah ngantuk biasanya ya pasrah saja, mau disiram mau di apa ya sudah tidur saja. Nah, itu memang seperti itu. Tapi ada juga ini faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini sebetulnya tidur cukup, tapi karena sudah biasa habis subuh tidur ya tidur juga. Makanya harus diingat ya, Kak Rizky juga Mbak Yuni juga sahabat Prilly. Efek negatif dari tidur pasca subuh itu dari segi kesehatan itu ternyata bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Nah, itu kan bahaya. Kemudian sakit jantung. Kemudian juga bisa kondisi fisik bisa lemah. Kemudian juga dari segi kecerdasan ternyata itu mengurangi daya ingat. Makanya langkah bagusnya ketika subuh bisa juga dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran misalkan. Nah, itu justru jangan tidur gitu. Nah, kemudian juga dari segi rezeki, dari segi cuan. Kalau subuh tidur ayam sudah berkokok, ya udah diambil orang rezeki. Justru ketika subuh harus sudah siap-siap, siget sebelum kuliah misalnya punya aktivitas apa gitu, jualan itu luar biasa bagusnya gitu. Jadi mulai sekarang jangan
rugi dengan tetap tidur sesudah subuh. Tinggalkanlah sekarang, asal sudah subuh kita harus semangat gitu untuk beraktivitas yang positif. Masya Allah. Jadi gitu Kak Yuni dan juga Ustaz Prilly. Kita harus sama-sama produktif nih setelah subuh nih. Jangan sampai sudah subuh tuh kita tidur lagi. Pepatah mengatakan tidur sudah subuh tuh kalau kita terlambat pada pagi hari itu rezeki akan dipatok ayam, bener Pak? Patok ayam. Jadi jangan sampai nanti Kak Rizky rezekinya. Bener sekali Kak Yuni. Oke Pak. Jadi ini Pak tadi kan bahas tentang tidur nih Pak, kemudian aktivitas produktivitas. Jadi gimana sih Pak langkah kita ataupun untuk mengetahui bahwasanya Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin Pak, dengan segala aktivitas yang sudah kita lakukan? Baik. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi indikator dari keberkatan Ramadan itu, ya tahun lalu misalnya kita sudah sepenuh hati melaksanakan ibadah Ramadan, maka tahun ini pun kita memang sudah betul-betul siap, bahkan sudah betul-betul tadi dibuat schedule-nya kegiatan selama 24 jam itu apa saja, jadi kita terarah. Ini jam kuliah, ini jam tadarus, ini jam mungkin silaturahim, mungkin ini jam cari cuan, dan ini jam istirahat. Kemudian bisa melaksanakan juga dengan sebaik-baiknya tanpa ada keluhan-keluhan gitu. Itu cirinya berarti dia betul-betul udah bagus Ramadan dari tahun yang lalu. Seperti itu Pak. Jadi indikatornya seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwasanya ibadah kita ataupun muamalah kita terhadap online itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin Pak ya. Baik, ini Bapak satu kata motivasi dong untuk khususnya untuk kami juga dan sahabat Prilly yang ada di rumah, Bapak boleh motivasi buat Ramadan hari ini Bapak. Baik, jadi dengan Ramadan sumu tasihu, dengan berpuasa insya Allah kita semua sehat. Dan yang kedua, umur kita tidak tahu kapan Allah menjemput, maka sesuai dengan doa kita, berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, dan kita minta disampaikan dengan bulan Ramadan. Kita sudah saatnya bulan Ramadan, mari kita laksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita akan menjumpai kembali. Insya Allah dengan beribadah semaksimal mungkin, harapan kita menjadi orang-orang yang muttaqi, orang muttaqi. Begitu sahabat Prilly dan Kak Rizky dan Mbak Terima Yuni. kasih Bapak. Baik sahabat, tadi sudah bincang-bincang santai bersama Pak Pata mengenai meningkatkan produktivitas selama berpuasa. Terima kasih Bapak atas waktunya dan ilmunya. Sangat berbobot Pak, Masya Allah. Keren banget Pak. Nah sahabat Prilly, bagaimana sih menurut kalian mengenai produktivitas selama berpuasa? Silahkan untuk komen di kolom komentar, serta jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Serta jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi untuk agar mendapatkan video-video apa saja yang kami update. Sebelum kami akhiri, mungkin ada kata-kata terakhir dari Kak Rizky. Kami persilakan Kak Rizky. Izin Pak Patah menyampaikan satu dua kata nih untuk sahabat-sahabat Prilly. Jadi ini insya Allah sama-sama bermanfaat ya Sobat Prilly. Jadi seperti ini kata-katanya. Kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak, dan kalaupun banyak pasti tak akan puas, dan kalaupun puas pasti tak akan lama. Namun yang harus kita ingat, jikalau akhirat kau kejar pasti akan dapat. Sudah dapat pastilah banyak, dan sudah banyak pasti pula kau puas, dan jikalau kau puas pasti akan abadi selama-lamanya. Masya Allah. Baik, kami selaku host meminta maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Apabila ada manfaat, bisa menjadikan pembelajaran ke depan serta menerapkan ilmu yang telah didapat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.